seperti ini. Karena apabila ada burung yang mau lepas, susah lepas, itu pastinya lepas kalau kena sabun ini lor. Seperti ini. Lalu dibilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sedulur pecinta Cookmania semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani dan juga rohani, serta dilimpahkan segala rizki, upaya ya untuk selalu bekerja, semangat terus ya dulur. Untuk di sore hari ini dulur, ini kita cara untuk mengatasi burung perkutut itu ketika digantang atau burung itu kebanyakan kegiatan didisnya sedulur dibanding manggungnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kan saya sampaikan. Caranya mudah lur. Cuman memang harus betul-betul diperhatikan. Pertama-tama kita letakkan di bawah dulu seperti ini, dan kita sediakan ini lur, air keran ya yang mengalir seperti ini. Usahakan yang mengalir ya. Usahakan yang mengalir seperti ini. Caranya sangatlah mudah. Ini akan saya beri contoh secara langsung. Akan saya beri contoh. Cara untuk memandikannya yang baik dan benar. Caranya seperti ini lor ya. Langsung praktek lor, tanpa basa-basi. Dibuka betul-betul seperti ini lor ya. Sambil diteliti apabila ada bulu-bulunya yang sulam. Teliti seperti ini. Nah, dan jangan lupa lur ya, jangan lupa kita butuh sunlight atau bio seperti ini untuk sabun untuk cuci piring lur. Sabun untuk cuci piring kita ambil dikit aja, karena seperti ini. Ya seperti ini. Kita balur-balurkan seperti ini lor, luar dalam kalau bisa. Seperti ini ya lor ya. Kita usahakan rata biar kena sabun semua lor. Seperti ini. Kenapa harus dielus-elus seperti ini? Karena apabila ada burung yang mau lepas, susah lepas, itu pastinya lepas kalau kena sabun ini lor. Seperti ini. Lalu dibilas. Lalu dibilas ya. Nah, terus kebiasaan burung perkutut itu biasanya itu yang sering itu di ekor juga lor ya. Di ekor tuh sering dididis terus. Nah, jadi gini lor, ini harus rata ini. Ekornya juga nih harus betul-betul tembus ini kena sabun. Nah, ini ternyata mengalami sulam lor ya. Makanya agak nggak mau bunyi dia ya. Tapi tetap saya mandikan. Kata siapa burung sulam nggak boleh dimandikan? Justru dimandikan. Justru dimandikan ya. Supaya apa? Karena burung perkutut itu ketika di alam liar, itu pun ketika dia sulam itu pastinya di musim penghujan lur. Jadi ketika sulam pun juga kena air hujan juga biasa saja. Nggak ada yang larang karena alam lur ya. Terus yang berpedoman ketika sulam jangan dimandikan, itu bagi saya kurang pas, karena burung itu juga butuh air ya.
untuk membasahi bulu-bulunya, untuk membantu menjaga kebersihan bulunya supaya tidak berjamur lor ya. Nah, ini penting banget. Jangan lupa ini di bagian paruhnya ini dibersihin seperti ini ya. Ini wah, banyak yang sulam lor ternyata lor, makanya dia agak males. Setelah selesai bisa kita masukkan lagi lor, kita masukkan lagi ya. Nah, beginilah caranya untuk menanggulangi burung perkutut yang sering didis. Burung perkutut yang sering didis lor, itu ketika di perlombaan itu sangat menjengkelkan, karena di bawah dia nggak mau didis, ketika di atas didis. Seperti itu bukan burung yang ngeprank, cuman kita yang tidak mau saja untuk mengerti dengan kondisi keadaan burung perkutut. Apabila kita mengerti kondisi burung perkutut, itu harus bagaimana, seperti apa caranya, kita itu harus punya kemauan untuk merawatnya betul-betul. Kalau nggak tahu bisa ikuti kontennya Mang Ojo Channel ini. Karena apa? Mang Ojo Channel membuat konten ini sekaligus langsung lor, tidak hanya cerita ya. Jadi tidak hanya cerita, ini langsung dengan bukti nyata ya. Nah, burung pun juga nanti akan tenang dia lor. Karena apa? Ketika dia sulam ya, ketika dia sulam atau mau rontok bulu atau sesudah sulam, kalau kita tidak memandikan dengan sunlight ya, minimal sunlight atau bio, pokoknya untuk cuci piring, sabun cuci piring, itu reaksinya luar biasa, sangat bersih lor. Jadi membantu sisa-sisa ya, pecahan-pecahan dari hasil prosesnya tumbuhnya bulu itu, terkadang dia tidak mampu untuk ini, makanya ini terus lor, didis terus, nyisi terus gitu lor ya. Jadi perlunya kita mandikan. Nah, ketika kita mandikan, ketika dia kena air itu lor, itu turun semua kotorannya, turun semua, sisa-sisa dari proses mecahnya bulu itu dia turun semua ya. Kalau orang Jawa itu seperti apa ya, sindap lor ya, apa itu kotorannya itu yang rapuh-rapuh itu lor. Jadi ketika bersih, burung pun juga akan tenang lor, akan tenang, dia merasakan nyaman ya, merasakan nyaman. Nah ini burungnya merasakan nyaman lor. Ini nyaman banget ini burungnya ini ya, seperti ini. Nah, kalau habis dimandikan seperti ini, apabila burung itu yang sering didis terus, kowar atau didis terus, besok paginya pasti gacor loh, pasti burungnya gacor ya. Karena apa? Dia merasakan bersih, nyaman dan tenang ya, seperti ini lor ya. Nah, jadi nggak perlu ragu-ragu. Ini saran dari Mang Ojo Channel, khususnya yang mau saja untuk mencoba. Ketika burungnya itu sering didis, sering nyisik, nyerit bulunya ya, mandikan dengan sabun cuci untuk piring lur, sabun cuci piring. Nah ini pasti untuk orang yang sudah berkeluarga itu pastinya juga punya lur ya. Jangan sabun colek, jangan sampo, jangan. Justru sampo itu efeknya begitu panas lur, begitu panas ya. Karena manusia saja kalau nggak cocok sampo aja sudah mengalami rontok pada rambutnya ya. Seperti Mang Ojo Channel ini cocok loh, rambutnya gondrong ya. Nah, jadi perlu dicoba. Setelah seperti ini lor, tidak perlu dijemur, cukup diangin-anginkan di bawah pohon atau di seperti ini. Nah, cukup seperti ini lor, di tempat yang sejuk seperti ini nggak apa-apa. Besok sudah kering, dia akan lebih rileks ya. Seperti itu ya, saya kira penyampaian dari Mang Ojo Channel di sore hari ini saya kira sudah cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.